Kini hidupku kulalui dengan hari-hari yang sepi, tanpa adanya seorang teman ataupun orang yang terkasihi. Terkadang aku bertanya-tanya, Tuhan, haruskah aku melangkahkan kakiku ke depan demi tercapainya kebahagiaan? Di malam yang sunyi, ku coba untuk menghibur rasa sedih dan kesepianku yang kini telah ditinggalkan oleh orang-orang terkasihi. Ku tahan air mata dan ku coba untuk menutup luka. Semua itu aku lakukan agar aku tetap bisa merasa bahagia. Sendiri tidak berarti membuat kita merasa kesepian, dan kesepian tidak melulu ketika seorang diri. Halo Sobat Cons, aku Dila. Sesi Pokemon kali ini mungkin akan berbeda dari sesi-sesi yang lainnya. Karena pada sesi ini, aku akan bercerita sedikit tentang pengalamanku dan berbagi untuk akhirnya aku dapat bangkit. Pernahkah di antara kalian merasa kesepian? Entah karena merasa tidak memiliki seorang yang bisa mengerti di samping kalian, atau malah merasa kesepian di tengah keramaian. Pernah? Rasanya ingin sekali berdamai dengan kondisi yang lama-lama menghantui kebahagiaan di dalam hidup yang sedang dirasakan saat itu. Berdamai dengan kesepian merupakan sebuah tantangan bagiku. Hampir semua orang mungkin merasakan hal itu juga, dan ingin segera keluar dari zona itu. Kalau di antara kita akhir-akhir ini merasa kesepian dan hidup semakin terasa hampa, mungkin sekarang waktunya. Waktunya untuk bangkit. Bangkit dari kondisi itu. Kondisi kesepian. Dalam bahasan Sobat Cons di postingan Instagram menjelaskan, kesepian merupakan perasaan yang didapatkan saat kebutuhan sosial ataupun hubungan tidak terpenuhi. Biasanya bersifat subjektif. Rasanya juga menyedihkan dan berbeda dengan kesendirian. Merasa kesepian dapat juga diakibatkan oleh kondisi kesehatan mental. Dan perasaan kesepian dapat mengganggu kondisi kesehatan mental juga, seperti depresi, rendah diri, masalah tidur, dan meningkatnya stres. Oh ya, inilah yang akhirnya menyadarkanku dan menjadi penguat untukku untuk akhirnya aku bangkit. Aku yang merasa kesepian setelah ditinggalkan laki-laki yang amat aku cintai dan sayangi, yaitu ayah. Ayah meninggal dunia sejak 11 tahun lalu. Selain ayah, aku juga kehilangan sesosok sahabat yang selalu ada dalam suka maupun duka. Hari-hariku menjadi hampa, untuk tersenyum pun sulit, apalagi tertawa dengan lepas. Sulit rasanya, karena almarhum ayah dan sahabatku adalah orang yang sangat dekat denganku secara pribadi maupun psikis. Sering sekali aku tidak menikmati keramaian yang ada saat berada dalam perkumpulan. Hal itu sangat menyiksaku, terkhusus batinku, dan berdampak juga dengan kesehatan fisikku, yang menjadi sering sakit-sakitan. Hingga aku tersadar bahwa aku telah terlalu membiarkan kesepian itu bukan menjadi suatu masalah untuk diriku. Dan aku pun tersadar bahwa aku harus bangkit dari rasa kesepian. Saat aku tersadar, langkah awal yang aku lakukan adalah menerima perasaan itu. Ya, menerima perasaan itu. Mungkin banyak dari kita akan merasa kesal atau marah kenapa kita bisa merasa kesepian seperti itu. Tapi coba tenangkanlah diri kita. Tenangin, pasti ada sesuatu yang lebih penting dan dalam dari diri kita. Mungkin di balik rasa sepi itu ada sebuah makna hidup kita yang hilang. Di balik rasa kesepian yang kita rasakan, mungkin juga ada sebuah tanda dan jalan baru yang akan terbuka untuk kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah menerimanya. Menerimanya
dengan menyadarinya, berusaha untuk mencari dan menemukan kuncinya. Itu. Ya memang, situasi mengambang seperti itu, jujur, memang sangat aku benci. Segala hal terasa hambar dan sepi. Dan satu lagi, aku merasa bahwa orang-orang terdekatku telah melenggang pergi. Aku merasa tidak ada lagi yang dapat dijadikan tumpuan untuk diajak diskusi, atau sekedar berbincang ringan tentang mimpi-mimpiku. Hingga aku mulai tersadar, dan aku juga ngerti, kesepianku berawal dari aku yang larut dalam kesendirian. Sebenarnya, ada banyak hal yang dapat kita lakukan, nikmati dan syukuri dengan menghabiskan waktu seorang diri. Jujur, banyak banget hal yang dapat kita syukuri gitu. Meski kita sebenarnya mungkin sedang tidak ingin sendiri. Ya, bila kita sedang ingin sendiri, memang menyenangkan memiliki me time atau quality time yang dapat kita habiskan sesuka kita untuk bersantai, bekerja lebih fokus, atau meluangkan waktu yang berharga hanya untuk diri kita sendiri. Kita mungkin sering melakukan aktivitas yang padat. Kalau untuk remaja biasanya sekolah, kalau mahasiswa biasanya kuliah, atau orang-orang dewasa biasanya kerja. Wajar aja kalau misalnya akhirnya kita menyepi di akhir pekan untuk beristirahat dari padatnya aktivitas kita. Secara sadar, kita memilih diri kita dalam kesendirian, bukan berarti kita tidak suka bergaul dan tidak menyenangi interaksi dengan orang lain. Namun, yang harus di-highlight adalah mungkin hal itu untuk lebih minimalisir gangguan yang ada. Gangguan untuk merasa hadir dan menikmati waktu yang berjalan. Jangan khawatir kalau kita tidak akan berkembang. Justru buatku malah sebaliknya. Proses itu sangat spesial. Kenapa? Kenapa menjadi spesial? Karena kita diberi waktu untuk melihat diri kita sendiri secara mendalam. Coba deh, perlahan hilangkan ketidakpercayaan diri kita pada kesendirian. Aku yakin bahwa kita mampu untuk membalikkan keadaan yang kita anggap terpuruk menjadi sebuah kisah yang indah. Sangat yakin kita bisa melakukannya. Memang ini berat. Kita seolah-olah ditelan waktu yang kian melambat. Tapi coba hadapi. Buatlah itu sebagai satu titik balik untuk melakukan refleksi atau evaluasi atas hidup yang telah, sedang, dan akan kita jalani. Percaya deh. Percaya ketika kita berhasil melakukan pikiran negatif dalam diri kita akan menjadi pribadi yang lebih jauh menghadapi berbagai tantangan dengan lebih bijak. Kita dapat berpikir, bekerja, kita dapat melakukan aktivitas apapun yang kita mau ketika kita saat sendiri. Mungkin kita bisa berkenalan dengan orang baru, mengeksplor tempat yang belum pernah kita kunjungi, atau mencoba hal baru yang teman kita pun belum pernah mencobanya. Kita hanya perlu mengubah pikiran kita dari merasa kesepian menjadi merasa bila kesendirian yang dimiliki diperoleh untuk suatu alasan yang mungkin belum dapat kita pahami secara langsung. Dan menjadikan kesendirian menjadi hal yang spesial di diri kita, atau hal yang dikhususkan untuk diri kita rasakan. Apa salahnya bila kita hanya sendiri? Gak ada yang salah kan ketika kita sendiri? Yang salah adalah kita larut dan malah berpikir akan hal-hal yang akan menambah pikiran-pikiran buruk. Gini, yang seharusnya kita sadari adalah saat berada dalam kondisi itu hanya ada kita, dalam diri kita. Jadi, jangan takut untuk menaklukkannya. Gunakanlah kondisi ketika kita sendiri untuk melihat diri lebih dalam. Sehingga kita akan mengerti bahwa diri kita lebih dari yang dulu. Jujur, bagiku ini jadi berkat tersendiri untuk akhirnya melakukan apa yang ingin kita lakukan. Bukan hanya soal kebebasan, tapi keluasaan tanpa paksaan. Sadar nggak?
Kita berkuasa loh atas seluruh hidup kita. Coba, lihat sekeliling kita. Gak banyak orang yang berkuasa atas waktu kesendiriannya. Untuk itu, manfaatkan sebaik-baiknya dengan terus berjuang dan jangan ragu. Sekali lagi, ini adalah kesempatan untuk menghargai diri sendiri. Rasa yang dirasakan adalah berkah yang paling istimewa dan bagian dari kehidupan. Hargailah, sayangilah, dan berbahagialah meski dalam keadaan sendiri, sehingga kita tidak menjadi orang yang kesepian.